Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, mari jadikanlah firman Tuhan yang akan memotivasi kita, yang akan memberi semangat kepada kita untuk melakukan beberapa hal di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia secara khusus dan memberikan kehidupan kepadanya. Ini adalah salah satu bagian penting dalam narasi penciptaan manusia dalam kitab Kejadian. Pernyataan tersebut memiliki beberapa makna yang bisa kita pahami dari konteks ayat tersebut, yaitu yang pertama, asal-usul manusia. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Manusia dibentuk secara khusus oleh Tuhan Allah dari debu tanah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki asal-usul yang unik dan spesial, yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Makna yang kedua adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia yang baru terbentuk. Tindakan ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia tidak hanya menjadi makhluk hidup secara fisik, tetapi juga memiliki napas kehidupan yang diberikan langsung oleh Allah. Makna yang ketiga adalah kebergantungan manusia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini juga menekankan ketergantungan manusia pada Allah. Manusia tidak hanya sekedar produk alam atau evolusi, tetapi ada campur tangan ilahi dalam penciptaannya. Manusia memiliki hubungan khusus dengan Allah sebagai pencipta yang memberikan kehidupan dan mengatur seluruh kehidupannya. Kehidupan sebagai anugerah. Ungkapan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, menggambarkan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah. Manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri atau menghidupi diri sendiri. Kehidupan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan merupakan karunia-Nya kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini juga memberikan dasar bagi pandangan Kristen dan Yahudi tentang martabat manusia dan tanggung jawab moralnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan cinta dan napas hidup yang diberikan langsung, manusia dianggap berharga dan memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melayani Allah serta sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan dalam penciptaan manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak ada secara kebetulan atau melalui proses alam semesta. Allah secara aktif terlibat dalam penciptaan manusia. Fakta bahwa Allah sendiri membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup menunjukkan betapa pentingnya setiap individu di mata Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan, yang perlu kita renungkan adalah manusia sebagai makhluk yang unik.
Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan dengan tangan Allah yang penuh kasih dan dikaruniai napas hidupnya. Kehadiran napas hidup ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang hidup dan bernyawa, berbeda dengan objek-objek mati di dalam alam semesta. Hal ini mengingatkan kita akan martabat dan nilai luar biasa yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah tanggung jawab manusia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita diciptakan oleh Allah, kita memiliki tanggung jawab moral dan hubungan dengan Tuhan. Kehadiran Allah sebagai pencipta mengingatkan kita bahwa kita seharusnya hidup dalam ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa hidup kita adalah anugerah dari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita renungkan adalah kehidupan sebagai karunia. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan merayakan kehidupan yang kita terima. Kehidupan adalah hadiah Allah yang berharga dan berarti. Pernyataan ini juga dapat mengilhami kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, memanfaatkan setiap momen dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hubungan intim antara Allah dan manusia, martabat dan keunikan kita sebagai makhluk-Nya, serta tanggung jawab dan rasa syukur yang seharusnya kita miliki sebagai manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita dengan jelas, yang memberitahukan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu diciptakan oleh Allah secara langsung. Ada keterlibatan tangan Allah yang membentuk kita, bahkan ada napas Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita adalah pribadi yang berharga, dan berharganya kita ini karena ada bagian dari Allah yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, kita menikmati setiap momen waktu yang ada dalam hidup kita sebagai bentuk anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah ciptakan kita unik, luar biasa, dan kita lebih daripada ciptaan yang lain. Maka kita muliakan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita sepanjang hari ini. Mari kita jalani kehidupan hari ini sambil memuji, memuliakan Tuhan, serta memasyurkan namanya yang telah luar biasa menciptakan kita. Dan sebagai bentuk tanggung jawab moral kita kepada Tuhan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini, supaya nama Tuhan dipuji, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.